叫全军覆没。几乎所有成名人物都死在了那里，那谷中人兽尸骨混杂。Nihao para senior, balik lagi sama Banggai nih cuy. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat ya cuy. Di chapter sebelumnya, Tian Gui dikendaliin pikirannya oleh pedang Zuxian. Hampir aja nebas kepala Xiaofan. Untungnya ada Lu Suici. Walaupun terpaksa dia harus ngebunuh Tian Gui. Ya udahlah, kita lanjut aja ke chapter 206 ya. Tapi sebelum lanjut, minimal like dulu dong. Subscribe sekalian kalau senior berkenan. Hehehe. Oke, kita gaskan aja ke alur ceritanya. 老七，你可有什么要对我说的？弟子不孝，请师父责罚。你倒是个硬骨头，我也收了个好弟子。师父， Cerita berawal di Gunung Qingyun, puncak bambu besar. Malam telah larut, suasananya sunyi senyap, hanya disertai hujan dan angin yang saling bersahutan. Dari kejauhan, suara desiran bambu terbawa angin, bergema lembut di langit malam. Lampu-lampu yang sudah lama dipadamkan, para murid dari puncak bambu besar pun telah beristirahat. Hanya di belakang aula keheningan, masih ada satu pelita yang menyala, berkelip sendirian di tengah kegelapan. Suru duduk malas di sisi meja. Meski malam sudah larut, tetapi rasa kantuk belum juga menghampirinya. Baik Suru maupun Tian Bui bukanlah orang yang memperdulikan kemewahan. Hingga perabotan di kamar ini pun terlihat sederhana. Saat ini, di atas meja hanya ada sebuah buntalan kain dan sebuah cermin bundar kecil. Ia mengambil cermin itu. Dalam pantulannya, terlihat sosok wanita anggun dan cantik. Rambutnya hitam, kulitnya lembut bagaikan gadis muda, tanpa kerutan satupun. Dia dan Tian Bui bersama menapaki jalan kultivasi. Berkat kedalaman kultivasinya, parasnya tetap awet muda. Suru menatapnya cukup lama, lalu menghela nafas pelan dan meletakkan cermin itu. Ia kemudian mengambil buntalan kain tadi, lalu membukanya. Isinya hanyalah peralatan menyulam. Suru mengambil sepotong kain, merangkai jarum dan benang, lalu mulai menjahit perlahan di bawah cahaya lampu. Namun, semakin lama menjahit, tatapannya mulai kosong di bawah cahaya lilin. Pikirannya entah melayang kemana, dan gerakan tangannya pun melambat. Saat itu, tiba-tiba angin di luar seperti bertiup lebih kencang. Suara keras menghantam jendela yang tadi sudah ia tutup, membuatnya kembali terbuka. Hembusan angin dingin langsung menerpa ke dalam, dan nyala lilin di meja padam seketika. Suru terkejut. Dalam kegelapan, ia mengerutkan kening. Ujung jarinya terasa perih. Ternyata ia tertusuk jarum. Dengan tingkat kultivasi setinggi dirinya, hal kecil seperti ini jarang sekali terjadi. Tapi entah mengapa, di tengah kegelapan dan tiupan angin malam yang menusuk ini, hatinya mendadak terasa sendu, seolah ada batu besar menekan di dadanya. Lalu ia menghela nafas, meletakkan kain dan jarum, lalu berjalan ke jendela. Pemandangan di luar tetap sama. Hanya saja, orang yang dulu sering menemaninya menikmati pemandangan itu telah lama pergi entah kemana. Besok pagi, mungkin ia harus menyuruh Darren dan yang lainnya turun gunung mencarinya lagi. Terus menunggu seperti ini bukanlah solusi. Pikirannya melayang pada sosok Tian Bui, membuat rasa khawatir semakin memuncak. Malam pun semakin larut. Ia menatap langit gelap untuk waktu yang lama. Bibirnya bergetar lirih. Setelah itu, ia menunduk, menghela nafas panjang dan menutup jendela. Di luar, angin seperti bertambah kencang. Cerita beralih di bawah Gunung Qingyun. Lapisan awan hitam aneh di langit entah sejak kapan telah berangsur menghilang, tetapi gumpalan awan masih tebal. Langit malam yang gelap pekat masih diguyur hujan deras, membasuh dunia yang tampak sepi dan hening ini. Di desa Chao Miao, angin kencang dan hujan menghantam. Hawa dingin menusuk tulang. Tempat yang belum lama ini hanyalah sebuah desa terlantar, kini telah porak-poranda. Di tengah badai, hanya ada seberkas cahaya biru samar yang masih berkelip lembut. Lu Suici, pakaiannya yang serba putih, sudah ternoda lumpur. Tak jauh di sampingnya, tubuh tak bernyawa Tian Bui terbaring diam. Matanya terpejam rapat, begitu tenang seolah sedang tidur. Hujan dan angin menghantam wajahnya. Suara lirih dari angin terdengar seperti ratapan.
Guili masih belum sadar. Dalam cahaya biru Tianya, wajahnya terlihat pucat pasi dan rautnya penuh penderitaan. Jika bukan karena dadanya yang masih bernafas, orang pasti akan mengira ia sudah mati. Saat ini, tubuhnya berada di dalam pelukan Lu Sueci. Tianya memancarkan cahaya lembut, membentuk lingkaran kecil di sekitar mereka, menahan tetesan hujan agar tidak menyentuhnya. Tidak jauh dari mereka, Xiaohui juga kehilangan keceriaannya. Ia duduk diam di tanah. Bulunya basah kuyup oleh hujan. Tetesan air mengalir di wajah dan tubuhnya. Angin dingin berhembus, membuat ketiga matanya berkedip bersamaan. Ia tampak merasa kedinginan, lalu perlahan mendekati tubuh Guili. Lu Sueci menatap Xiaohui, lalu mengulurkan tangan, mengangkat perlahan masuk ke dalam lingkaran cahaya Tianya, menempatkannya di tubuh Guili. Xiaohui menoleh pada Lu Sueci, mengikik lirih, lalu menundukkan kepalanya, bersandar di dada Guili. Bagaikan mimpi panjang yang tidak ada setitik pun kebahagiaan, karena di ujungnya tetaplah mimpi buruk. Tubuh Guili sedikit bergerak dan kesedihan di wajah pucatnya tampak semakin dalam. Beberapa saat kemudian, dengan keluhan lirih penuh rasa sakit, ia perlahan membuka matanya. Cahaya biru Tianya bergetar lembut di sekelilingnya. Di sekitarnya hanya ada suara hujan dan angin. Xiaohui yang bersandar di dadanya tiba-tiba menegakkan tubuhnya, menatapnya. Angin dingin kembali berhembus. Guili menggigil, lalu melihat tatapan mata Lu Sueci. Wajah pucat wanita itu adalah satu-satunya yang menemaninya di malam badai ini. Sudut bibir Guili bergetar. Rasa sakit di dadanya sudah berkurang. Ia menunduk dan melihat dadanya dibalut kain putih. Lalu ia refleks, menoleh dan segera melihat sosok gurunya. Orang yang membesarkannya sejak kecil, yaitu Tian Buyi. Guili tidak berkata sepatah kata pun. Bahkan tampak tak punya tenaga untuk bicara. Dalam hujan lumpur, wajah dan tubuh Tian Buyi basah kuyup, terbaring diam di tanah. Siapa yang tahu kalau akhir hidupnya akan seperti ini? Terdengar suara serak lirih dari tenggorokannya. Tubuh Guili berguling keluar dari pelukan Lu Sueci, jatuh ke lumpur, lalu berusaha merangkak menuju jasad Tian Buyi. Lu Sueci terkejut, refleks hendak menahannya. Namun, ketika tangannya menyentuh tubuh Guili, ia mendengar pria itu berbisik pelan, "Jangan tahan aku." Seketika, tangan Lu Sueci terhenti, terpaku, lalu perlahan menarik kembali tangannya. Tatapannya terus mengikuti Guili, melihatnya meninggalkan lingkar cahaya Tianya, melangkah tertatih-tatih menuju tubuh Tian Buyi. Hujan dan angin yang kejam segera membasahi tubuhnya, sementara lumpur keruh memercik dan menempel di sekujur tubuhnya sepanjang jalan. Xiaohui mengikuti di samping Guili. Melihat keadaan tuannya seperti itu, ia tampak cemas. Sesekali ia melompat mendekat, mencoba menarik Guili dengan cakarnya, namun tubuhnya yang kecil tidak mampu memberikan tenaga yang cukup. Ia pun semakin gelisah, lalu mengikik resah. Akhirnya, Guili sampai di sisi Tian Buyi. Begitu tangannya menyentuh, tubuh itu sudah benar-benar dingin. Giginya mengerat rapat, tubuhnya bergetar. Tatapannya menatap lekat pada sosok di hadapannya, seperti seorang pengembara yang pulang setelah bertahun-tahun hanya untuk mendapati bahwa yang menantinya hanyalah keputusasaan. Dari wajahnya menetes butiran air jatuh di wajah Tian Buyi yang telah kaku. Hujan semakin deras. Pandangan Guili perlahan tertuju di dada Tian Buyi. Meski jubahnya telah dirapikan, luka besar dan mengerikan itu tetap terlihat mencolok. Guili seperti tersentak oleh pisau yang menusuk. Tubuhnya membeku. Perlahan ia menoleh ke belakang. Di belakangnya berdiri sosok Lu Sueci yang kesepian dan penuh duka. Dalam deras hujan, ia hanya memandang tatapan Guili tanpa berkata-kata. Wajah pucatnya, kedua tangannya tersembunyi dalam lengan bajunya, mengepal erat hingga kuku menancap ke dalam kulitnya. Sekejap tatapan yang saling bertemu itu
terasa betapa dalamnya rasa perih di hati. Ekspresi di wajah Guili perlahan menjadi kosong. Bahkan rasa sakit dan sedih yang awalnya jelas mulai memudar, menyisakan kehampaan. Ia menoleh kembali pada Tian Buyi. Hujan membawa titik-titik lumpur dari tanah, entah sejak kapan, memercik di wajah Tian Buyi. Guili perlahan mengulurkan tangan, menghapus air hujan dari wajah Tian Buyi. Dengan hati-hati dan penuh kelembutan, menghapus sisa lumpur dan hujan dari wajah Tian Buyi. Ia lalu menopang tubuhnya, merapat ke jasad sang guru, menggunakan dadanya untuk melindungi Tian Buyi dari terpaan angin dan hujan, tidak membiarkan badai ini menyentuhnya lagi. Lu Sueci hanya memandang apa yang dilakukannya dan tidak mencegahnya. Di wajah yang cantik hanya tersisa kepedihan. Aku, di masa kecilku, rumahku hancur dan keluargaku binasa. Suara Guili tiba-tiba terdengar di antara hujan dan angin. Ucapannya sangat lambat, seakan setiap kata telah berulang kali bergulir dalam hatinya sebelum akhirnya terucap. Lu Sueci perlahan melangkah mendekat. Guili tetap tak bergerak, masih melindungi Tian Buyi dari hujan. Guru yang membawaku kembali ke puncak bambu besar, yang mengajariku, membesarkanku. Kebaikannya seumur hidup pun tidak akan mampu kubalas. Tubuh Guili sedikit goyah, entah karena luka atau kelelahan, membuatnya hampir tidak mampu lagi menahan terpaan hujan. Wajah Lu Sueci berubah. Ia hendak meraih Guili untuk menopangnya, namun ketika tangannya menyentuh tubuh Guili, ia sedikit bergeser ke samping, menghindar. Tangan Lu Sueci terhenti. Guili dengan susah payah mengangkat tubuh Tian Buyi, memeluk kepalanya erat di dadanya. Wajahnya dipenuhi rasa sakit yang mendalam, sementara bibirnya berbisik lirih. Lu Sueci berdiri di sampingnya. Meski hujan dan angin menderu, ia mendengar setiap kata dengan jelas. Guili hanya terus mengulang kalimat yang sama. Seumur hidupku tidak bisa kubalas. Seumur hidupku tidak bisa kubalas. Bibir Lu Sueci bergetar, tatapannya menyapu wajah Tian Buyi. Siapa yang tahu, di malam yang sama, orang yang kini membisu itu pernah tersenyum padanya, pernah memberikan janji, pernah memberinya secerca harapan di tengah keputusasaan. Satu tebasan pedang itu, satu luka itu yang tersakiti, ternyata bukan hanya satu orang. Ia tersenyum getir, lalu berbalik, namun tubuhnya tak kuasa berguncang beberapa kali. Alis halusnya berkerut dan darah segar menyembur keluar dari mulutnya. Tetes demi tetes darah jatuh di pakaian di dadanya. Hanya saja hujan dan angin tidak mengenal belas kasihan, segera menghapus jejaknya. Seakan darah itu tidak pernah ada. Ia menengadah ke langit. Butiran hujan yang dingin membasuh wajahnya. Langit kelam laksana tinta, pekat tanpa setitik cahaya. Sebentar lagi fajar. Namun mengapa dunia ini sampai saat ini, selain kesunyian dan angin dan hujan, masih menyisakan kegelapan? Sudut mata Lu Sueci basah oleh air mata, mengalir di tengah badai hujan itu. Beberapa waktu pun berlalu, hujan pun mulai mereda, awan gelap tersibak, malam pekat akhirnya berlalu, dan dari ufuk timur muncul cahaya fajar perlahan menyinari dunia. Di puncak bambu besar Gunung Qingyun, suasana tetap sepi. Para murid, meski mereka rajin, belum ada yang bangun sepagi ini. Dari celah dan atap genting di luar aula keheningan, air hujan sisa semalam masih menetes perlahan. Jauh di kejauhan, hutan bambu tetap hijau seperti biasa. Dari sini, kabut pegunungan masih membelai batang-batangnya, seperti selendang sutra yang melayang. Di pintu besar aula keheningan, tetap terbuka seperti hari-hari biasanya. Angin pagi yang dingin bertiup dari kejauhan. Di antara hembusan itu terdengar kicau burung, satu-satunya suara yang mengisi pagi itu. Pemandangan ini adalah potret kedamaian, sama seperti pagi-pagi sebelumnya, jauh dari hiruk-pikuk dunia. Namun pagi ini berbeda. Ada satu pemandangan yang merusak keharmonisan itu. Sosok basah kuyup berlutut di depan pintu aula keheningan. Kepalanya tertunduk dalam, tersembunyi di antara lengan yang menutupi wajahnya, hampir menyentuh lantai. Tanah tempat ia berlutut sudah basah kuyup oleh air yang menetes dari tubuhnya. Sekitar 2 meter di depannya, di atas anak tangga batu,
tubuh Tian Buyi terbaring diam di pintu aula. Meski tak lagi bernafas, wajahnya terlihat tenang tanpa jejak rasa sakit, seakan kematian bukanlah sesuatu yang berarti baginya. Kedua tangannya terlipat rapi di atas perut dan pakaiannya yang telah dipakaikan kembali dengan hati-hati. Meski demikian, masih terlihat basah dan di sana-sini ada noda lumpur. Angin pagi tetap berhembus, seakan merasakan dingin yang dibawa angin. Tubuh Guile bergetar pelan. Ia tampak lemah, namun tetap berlutut tanpa bergerak menghadap pintu aula keheningan. Ia menundukkan kepala sedalam-dalamnya. Shifu, Shining. Baiklah teman-teman, sampai juga di akhir cerita. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah nonton sampai selesai. Like bila kalian suka dengan Jade Dinasti. Jangan lupa subscribe ya, biar nggak ketinggalan alur ceritanya. Dadah!